Kita angkat peristiwa pembunuhan ini karena kita mau mengambil pelajaran. Karena Allah menginfokan itu peristiwa dulu. Ada dulu orang yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya hebat, juga mati. Siapa dia? Fir'aun. Ada dulu orang yang lemah, tapi dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Para nabi dan rasul dan orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Luqman. Olehnya itu sahabatku semua, saya sengaja mengangkat kisah ini karena di antara kita ini ada teman tak yang khilaf. Ya. Saya menganggap khilaf, manusia itu tampaknya khilaf, lupa. Dan bukan hanya kali ini, dulu pernah terjadi. Anaknya Nabi Adam saling membunuh bersaudara. Jadi peristiwa yang terjadi sekarang pernah terjadi dulu. Apakah kita mau mengambil pelajaran? Itulah dibahas hari ini. Sahabatku semua, kita bahas supaya tidak terulang dalam diri kita. Dan ada pun yang kita terlibat ini menyesal dan ditobatkan dan yakin Allah ampuni. Iya, lebih besar lagi dosa dari ini Allah ampuni. Apalagi kalau masalah kecil. Ada di antara kita yang masalahnya mungkin sepele. Ada orang tua kita ini domi-domi, itu kan kecil toh. Mungkin nahibur ke dirinya, lantas niat petugas malu, tapi harus gini alih pelajarannya. Asulu ki salam tia maki aroni pengaruh ini koronge kurang sere talu jaki. Bulan tia muti mari mana tia maki kateleban biku kasia sialo kusarin singkam masih bulang anjoy. Jadi pelajaran. Apalagi mau lebaran ini, Bapak Ibu, teman-temanku semua, dijadikan pelajaran. Saya ini diamanai Allah menjadi pendakwah di lapas. Iya. Kenapa saya betah? Saya senang berdakwah. Karena banyak orang-orang berubah. Iya, banyak di Makassar itu Pak, biasa kalau parkir Kak, Ustaz jangan bayar. Ustaz siapa? Saya jamaah dulu Ustaz di lapas. Siapa nama tak Kak? Enggak, aku kenal mukanya. Selain saya Ustaz, kasus apa dulu? Pembunuhan. Dia bilang, saya alhamdulillah Ustaz rajin mak sembahyang, tidak pernah mak minum, ku tinggalkan narkoba. Itu miku rasa saya senang sekali Kak. Mana tidak nasarengi doi tahu pun niat muka manju. Bukan cuma saya yang senang, istrinya senang, bapaknya senang, anaknya senang, lingkungannya, tetangganya senang. Kenapa? Mereka tidak dikasih susah oleh mereka. Tapi coba maki lihat itu peristiwa itu Pak yang diceritakan di sini. Iya, yang dua peristiwa yang judulnya apa judulnya? Ya, kisah penjual miras yang pernah membunuh lalu dibunuh saat berduel. Ini kuangkat seandainya ini yang membunuh ini tidak tobat tidak dibunuh. Saya ketemu Kak Haji Tundru. Iya. Ketemu Kak Denggasing, ketemu saya. Iya. Dan yang paling sebelumnya itu ada yang lebih hebat daripada Denggasing itu ya Rasul. Kalau Denggasing kan baru satu. Kalau Rasulung itu 3 kali membunuh. 3 orang nabunuh. Baru itu jika biasanya mabok teler. Baru orangnya kejam. Pena na mentok bayi nena na baik. Anaknya na pukul Pak pun na saring den. Apalagi pintalung bunuh tahu. Yang ketiga kalinya itu, keempat kalinya dia mau membunuh, tak balik ke keadaan. Iya, Allah yang balik keadaan. Yang dulunya hebat dengan 3 orang ini, akhirnya dia lemah, dikalahkan oleh satu orang tua. Iya, lebih tua dari bapak ini yang pindah digeser di bapak siapa? Samsung. Iya, pindah di lapas. Iya, itu kuliah bodong itu menghayal. Berapa umurnya itu? 70 kapan? 60 Lebih tua nada di Samsu itu. Kurus yang bunuh itu. Iya. Dan ada di situ ku sampaikan. Dia mati dalam keadaan ada niatnya membunuh. Bayangin itu Pak kalau ada niatnya orang. Iya. Ini. Kalau orang dua penyebabnya itu yang Rasulullah mati sudah minum minuman keras
Kata Nabi, tapi mau ikuti hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan wa immata dakhalan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengkonsumsi khamr, minuman keras dan narkotika, dan terpengaruh, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan jika meninggal dunia, ia akan masuk neraka. Iya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini ada yang pernah tanya ke ini hadis, Ustaz, bagaimana misalnya baru kak kemarin dulu minum? Ada sambungannya sebenarnya ini hadis. Sengaja potongi. Kata Nabi, kalau dia bertobat, sumpama kemarin dia minum tobat, dia makarai mari mapuang, dia nanoe kuelo minum ikasiah, utong-utongi pajana. Maka kalau dia berhenti kemarin na minum, tetap diterima salatnya. Makanya sahabatku, jadikan ini pelajaran. Dua peristiwa ini, satu teman kita ini 3 CS belum geser. Siapa di sini keluarganya Haji Lukman? Siapa? Yang Satpol kita, dia Satpol PP yang dari Perumnas kita, Haji Sopio. Apa ada itu? Itu teman tak? Anak Perumnas itu toh? Orang badan dah. Jadi itu. Jadi kalau dia bertobat, apapun kalau dia bertobat diterima. Yang ini yang jadi pertanyaan. Kemudian jadi ini Rasulullah masih dalam keadaan sudah minum, tidak sempat bertobat. Kemudian dua faktornya dia dapat azab, siksa. Dia mati, ada niatnya membunuh. Ini hadisnya Pak. Bahayanya niatnya itu karena Nabi pernah berkata, ini hadisnya. Al-qatilu wal maqtulu binnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtuli qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Lalu Nabi ditanya, saya maklumi terhadap si pembunuh masuk neraka. Akan tetapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan kuat membunuh lawannya, sehingga itu juga masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maksud saya ini dua, ini Rasulullah. Ini Rasulullah kan duel ini Pak, sifat tungkeri nasamugi. Siolongi antara siapa? Antara Rasulullah dengan Salama. Rasulullah pakai badi, Salama pakai parang. Jadi sama-sama punya niat membunuh. Tapi Rasulullah ini ingin sekali membunuh. Kalau Salama membela diri karena dituduh dia sapinya memakan padinya Rasul. Bukan padiku. Nah Rasulullah ini rekornya pernah membunuh 3 kali. Bilang, ayo, tenak aku bunuh kau. Kau yang memakan sapiku. Ayah bilang Salama, punar ka elokong puno ka mewah ka tu. Nabuah mi na simpang rumputnya. Baru sama-sama menghunus
menghunus parang, satu menghunus balik. Apa yang terjadi? Satu senjata pendek, satu senjata panjang. Dan Allah yang menghendaki ini mati Rasulullah karena ini selama orang tua sekali. Dena nanta Maria kalau kun lembuno tahu, taroko-roko mikro. Tapi ini mentong mau dihentikan perbuatan dosa, mau dihentikan perbuatan jahat. Seandainya ini Rasulullah tobat kipak, tidak mungkin dia mati dibunuh. Tapi dia tidak tobat, membunuh satu. Dena tobat, membunuh dua orang, tidak menjadi-jadi. Membunuh ketiganya, tidak pernah tobat. Keempat kalinya masih ada niatnya, terbalik. Makanya Nabi mengatakan yang mati juga masuk neraka. Protes sahabat, iya Rasulullah, kenapa yang mati masuk neraka? Karena dia kodon dibunuh. Bilang iya, seandainya dia tidak dibunuh, dia yang membunuh. Berarti mati dalam keadaan niatnya jelek. Makanya teman-teman sahabatku, jangan niat tak kodi. Asulu kisalan niat tahu. Ayo salam pi sulu pak kumangengku, nuganggu bainengku, jangan. Ada pernah di sini Pak, 2 kali masuk penjara. Kasusnya istrinya napukul. Istrinya napukul. Kenapa? Dendangi sama istrinya. Bilang, bebaskan nanti ku cari kau lagi. Baru beberapa minggu bebas, ketemu istri napukul, masuk. Ada kau lagi? Iya, ada kau lagi Ustaz. Kenapa kau bisa masuk? Ku pukul ki istriku. Kenapa kau bisa pukul ki? Kurang ajar. Begini nabau. Jadi saya dari dalam penjara ada menton niatku. Jadi sebabnya orang itu berbuat dosa di mana mulai? Niatnya. Ngapa niat tahu nginum? Karena dia ada niatnya. Mau sebentar minum sore-sore deh. Mau sebentar malam minggu. Kalau ada niatmu itu ketemu ki itu dosa. Sehingga kuncinya tidak mau lakukan dosa, jangan ki berniat. Ini peristiwa seperti yang dialami Rasul 2015. Siapa yang duluan mati ini Ustaz? Rasulun Denggasing, Riolo Denggasing. Karena Denggasing itu tahun 2015, kalau Rasulun itu tahun 2018. Dua-duanya saya lihat ini Pak. 2 peristiwa. Ku tahu semua orangnya karena saya pendakwah di lapas. Jadi sehingga ini kuangka ini teman-teman. Kalau nanti saya minta bebas kita yang makin jam. Terutama ini Sari Batang yang siapa ki Ces? Talu kini? Ya, ngapa nak kulenjo? Siapa naik pertama si Baji? Nah, naik pertama si Baji. Kata si Parua, ero kina pasala. Iya, anjoyanu naik sing arena denga. Dengawi. Ero kina pasala. Ngapa pa nani aloko ri sama-sama luka? Naik bagi. Siapa yang memarangi? Yang luka punggungnya. Mana dia? Jadi kita 4 kices, 3. 1 korban. Jadi yang Juma yang mana? Yang mana? Iya nak ngasing. Saya ngasing. Tapi hanya pun nasari kita. Watena naising agak tahu. Jadi ini niali pelajaran anjo kacia saribata mari macidi. Saya minta gini. Karena ni jam si butul kising entone ku ceramai kiri. Bajikannya ni pantar ki ku ceramai daripada rini kising ku ceramai. Iya. Apalagi si gapak ki jeri tarungku di Mangkasar di Gunung Sari. Salo-salo itu di Gunung Sari. Ada di sini Pak baru-baru di penjara di sini. Bersiapa nagapa? Seumur hidup di penjara. Ada yang dapat di sini black. Enggak ada kapan nih? Ini dapat black nih. Didapat di black. Ada Pak di sini yang viral itu kasusnya di Maros. Nah bunuh itu penjual roti dia. Berapa nak dapat? Seumur hidup. Anjongi nala busi umur nala lantarungku. Bayangkan. Tena menakule bayi karena dia anak muda. Tidak bisa ketemu mamanya. Kalau mati mamanya di luar, tidak bisa nak besuk. Karena tahanan begini tidak akan diizinkan dia keluar. Napi begini tidak pernah. Jadi saya jadikan peristiwa teman-teman tidak sama kasus tak pelajaran. Tiap zaman seperti kau jangan. Saya ini Pak kasus minuman keras sudah mabuk orang Pak. Nanti kalau pergi ke lapas itu ada napi dari sini juga namanya Ramadan, bunuh teman
teman minunya, anak kepala desa, adiknya kepala desa ditompok bulu. Di sini dibunuh, di sini di jalan Mapa Nurdin Sandrima. Sama saja menjimin. Anjo kodinan nekate, anjo kacian jo baloka. Jadi ku minta tea maki, mari maki, jangan ki kerja punairo ki ayamin jor di balaka. Apa kan ditompok bulu jain tu cani. Makanya niat ton tahun anak ustaz, ane paintem buku-buku. Pan kasih obat kuah, padahal tidak ada kala obat itu Pak Madu. Pasti campur ki apa bayau. Punah maki rigalung riko kontak, nginum maki ruang batu bayau. Nah, tapi punah balok. Motor ki minro pecinita agak lambus ni kana beko. Iya. Tahu, nakanan natagur kita wa. Iya, natagur kita kemai batu kemai ki sari batang. Salah langgar. Apa na pangarai ka aneh. Iya kan? Selit marami paring anu ta paring palangiranta. Batu kemai ki sari batang. Kurang ajar aneh. Na pangarai ka padahal kate salah langgar karena nasarim. Maka nanti dalam Al-Qur'an dia mengatakan tadi kubacakan ayatnya, innama yuridu syaitan, anjo setan naero ki kate si salah-salah. Apa pasal salah-salah ki? Anjo baloka, anjo cap tikus ka, anjo bir bintang, pasti salah-salah. Tapi ustaz ngapa na niya kamamean rilino ri uji tawa. Na ripilai ka ero ki nginong. Puna ero ki nginu dosa ni gappa. Puna tena ninong gappa ki pahala kate kirnya ero ki ka dosa ero ki pahala kate mami ruanya nia balasanna puna pahala ni jama gappa ki salan suruga tapi puna dosa ni japa gappa tong isalam pasesa njo pasesa ya rua saribata kupawangki pasesa waktu na tau sekarat atuna mantama rikuburuka jadi niat tau kama-kamane asa bu 1000 tahun mi disiksa Pak. Ada orang sekarang 1000 tahun disiksa. Siapa itu Ustaz? Itu Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun itu kan matinya 1000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Belum sampai hari ini berhenti Allah ziksa dia di alam kubur. Baru di alam kuburin. Kalau pindah dia di akhirat, ya neraka. Di situ selama-lamanya. Makanya kita ini yang masih hidup masih ada kesempatan. Iya, nasarengi umur karena Allah Ta'ala masih ada umur tak. Mulai maki saya kalau saya minta ki sama mulai maki pelihara salata. Teaki pelari sambaya. Ya minjorong. Boleh temu maraya. Iya. Punan tame waktu alohoro kali-kalenta. Ini baji nari ini di Polres Maros. Bagusnya ini di Polres Maros. Dulu ini tidak ada, ini tidak ditehel. Kalau mau kencing dulu warga, kencing di sini mau ki bau kencing dulu di sini. Anda tidak ditehel. Berkahnya di sini bimbingan rohani. Bapak Kapolres, Pak Kasat, natehel. Maka na mimpu supaya baji mimpu tina boto. Kan dulu kalau ceramah ki Pak busuk karena tidak ditehel. Jadi anggap teman-teman kalau mau kencing langsung kencing saja di sini, tidak nasira. Jadi bau kencing. Nah, kita di sini baca Al-Qur'an. Akhirnya di apa? Ditehel, dikasih apa? Dikasih karpet. Dulu tidak pernah orang di sini salat Idul Fitri. Dan tapi ketika sudah ditehel ada warga di sini, ada tahanan pintar mengaji dan mau khutbah. Ane salangane kalapas kita wa. Punani arinni ada di sini pintar baca khutbah, pintar ceramah. Katemo siator maki, katemo khutbah. Ustaz tena nagana kini bisa Pak. Itu tidak mesti banyak orang. Ustaz bisa di sini dipakai salat Jumat, bisa kalau ada yang bisa khutbah di sini satu orang. Jadi itu ibadah sesuai kondisi. Makanya sahabatku semua, jadikan ini berada di sini, pindah nanti di lapas Maros, jadikan pelajaran. Mudah-mudahan itu tomo yang sudah terjadi diajikan pelajaran. Karena apa kata orang hikmah? Apa yang paling jauh dari kita? Masa lalu. Itu yang sudah terjadi, ya. Ni atau ni teba, ada orang kita bunuh, akiu-kiu kina dijaka lagi. Anjo masa lalu, itu dijadikan apa? Pelajaran. Apa yang mau dilihat ini? Anjo di depan. Apa di depan? Salangan ni tahun 2025, 2002. Apa yang ni jam? Apakah saya mau rajin salat? Apakah saya mau rajin beribadah? Yang tidak tahu mengaji, belajar mengaji.
Rugi gitu Pak kalau pernah di penjara tidak tahu mengaji. Ada dulu di sini tahanan namanya Batei dari Camba. Apa nah bilang sama saya, Ustaz, baji nanjo bagusnya saya itu di penjara. Sobat tidak di penjara, tidak tahu Kak mengaji. Kenapa gitu? Di Bulu Kak Mondro di atas gunung, di gunung itu tinggal. Tidak ada guru mengaji di sana. Ketika saya di penjara, waktu saya kulewati belajar Kak mengaji di temanku sama-sama tahanan napi. Dan kalau ada ustaz datang di masjid lapas malah ngaji belajar. Akhirnya pintar Kak mengaji, bebas dari penjara. Jadi itu teman-temanku semua. Dan jangan sekali lagi terakhir, jangan pernah merasa merasa hebat. Ini mian 2 orang ini yang mati Pak. Nah ceritakan Haji Sanusi ni tahu Denaba. Iya. Nah ceritakan saribatan ni kana Yusuf anjo anggota dewan. Ustaz, pula karena selalu Kak korup sudah Kak lewat Ustaz. Sama kata kakakku Haji Sanusi. Ngapa na natarai Kak juga sih? Aku bangko na pawalan dia gang di Cambai. Nampa na rampu subadi na pacinikan. Apalagi be? Haji Sanusi ni pistol na. Nah bilangan juga saribat aku Haji Sanusi kan pengusaha. Nia pistol na tapi pistol terizin. Gasing. Tena nuisenga. Nuisen jerne. Kate Haji. Pamal dia. Bayangkan itu. Iya. Jadi ini peristiwa jadi pelajaran. Dan ada lagi teman baru kita ini kepala kita di kuna salang injor korbanta kesempatan ini nanti kalau di sidang pala poporoki Kalian saya minta maaf. Ya bisa Pak itu. Tidak ada ini juga ini siapa lagi Aco nabunuh yang ada nanti bapaknya itu di sidang minta maaf Pak. Minta maaf Kak. Iya Allah itu kalau mau tidak mau Pak nanti menjadi penilaian hakim kini ini orang ini menyesal tapi pun nanti di tangan kalenta kamu nah pernah dia lagi itu hakim. Biasa sebab itu tidak ponista itu ponisnya tidak sedikit kecil karena lihat ini tahu kecil tambah ngenceng kidona. Nah perhatikan itu gerak-gerita. Tapi kalau kita lihat itu keluarganya yang dibunuh, keluarganya yang diparangi atau yang diparangi, bilangnya pamuporang asaribatan di. Apa pawangi? Mari maki embalu kamayan. Jangan maki menjual. Natina barakana. Tidak ada berkahnya Pak. Saya tahu. Tena barakana. Ngapa natina barakana? Ada perbedaan berkah. Niat tahu sawala 50 sabu. Ada orang sawala 200.000 satu hari, ada 50.000. 150.000 berkah. Ada yang 200.000 tidak berkah. Bagaimana maksudnya itu bedanya? 50.000 ini ketika dia pulang ke rumahnya dari kerja, sehingga di pasar beli apa? Beli beras, beli ikan. Nah bawa pulang di rumah. Tapi ini yang 200.000 uang tidak berkah karena uang haram. Apa yang terjadi? Mau pulang di rumahnya, belum sampai rusak motor. Nah, pergi di bengkel. Nah bilang Pak bengkel bocor ki banyak Pak. Ya bocor ni dia tambah. Bilang mau dulu kencing. Tukang bengkel yang tadinya 1 bocornya, tambahin. Nah rianu risambe pibana ini Pak tidak bisa ditambal ini. Apa ya jarina? Yang tadinya mungkin ongkosnya 15.000, ganti bangi berapa ganti bang 50.000. Iya. Belum pi lagi. Sudah belum pi pulang tapu kisian rentena. Iya, tidak itu yang 200.000 bedana. Itu yang 200.000 tidak sampai na bawa pulang ke rumahnya. Tena na sempat motor riba nak belanja beras. Kenapa? Dia pakai ongkos untuk kendaraan. Sementara itu yang 50.000 tidak ada peristiwa yang makanya ini jadi pelajaran teman-teman saya. Saya ku cerita ini pernahkah jadi korban begitu? Ngapa na motor aku sumpah na todo janu ngapa na ni sampai pi bana benar. Saya bilang temanku ada kasih tahu Kak, ada mentom begitu. Pergi mana ki waktu nak kerja Kak? Bilang pergi Kak kencing. Dalam hatiku ada mungkin saya ini uangku tidak halal. Saya yang bilang begitu toh. Tapi jadikan pelajaran. Jadi ini teman-teman, ku angkat ini cerita supaya jadi pelajaran. Kenapa di sini? Jangan sampai kita baru mau sadar kalau mau mati ya. Ini terakhir ayatnya Fir'aun. Nampai toba waktu na ero mi mati. Ane mi ayatna.
Fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu bagian wa adwa hatta iza adrakahul garaku qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu bertobat? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Surah Yunus ayat 90-91. Kenapa kita kisahkan ini Fir'aun? Bahwa itulah contoh orang yang pernah berkuasa hebat mati juga. Kalau dia saja berkuasa hebat mati juga. Dan Allah itu maha pemurah. Sebelum dia dimatikan, didakwai dulu. Datangi dua pendakwa, Nabi Musa dan Fir'aun sadar mako. Fir'aun tobat. Tidak Nabi. Malah dia marah, jengket. Usir Musa bakal mau bunuh. Kapan baru sadar ini? Waktunya dia mau tenggelam mati di Laut Merah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Apapun peristiwa di sekitar kita, temanta ini beda pasalnya, beda kasusnya, jadi pelajaran semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita semua hikmah di balik peristiwa yang kita alami dan orang lain alami. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'imad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana, waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.